Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah menjawab salam saya, Masya Allah tabarakallah, penuh antusias pada malam hari ini. Saya izin kembali untuk mematikan mic Bapak Ibu semua, karena cukup banyak yang hadir, 300 peserta yang sudah hadir, biasanya akan sampai 700-an. Ya Masya Allah, kami izin untuk mematikan dulu mic-nya supaya kondusif Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti akan ada sesi untuk Bapak Ibu bisa open mic, sesi diskusi tanya jawab bersama guru kita Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Baik, Bapak Ibu kami izin untuk buka. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dengan perasaan yang penuh bahagia. Insyaallah kita bisa berjumpa secara virtual Bapak Ibu lewat majelis kita Tarhib Ramadan yang insyaallah malam hari ini kita akan belajar bersama guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Ya, Masya Allah. Malam hari ini adalah kesempatan yang sangat jarang, ya sangat jarang sekali Bapak Ibu bisa dapatkan, bisa belajar langsung, interaksi langsung bersama Tuan Guru, bersama guru kita yang kita muliakan bersama, Ustaz Abdul Somad. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu menyia-nyiakan kesempatan ini dengan mungkin nyambil-nyambil ya sambil scrolling, sambil entah ngapain itu ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita fokus sejenak ya, kurang lebih kita akan belajar 1 jam ke depan ya. Jangan sampai Bapak Ibu melewatkan kesempatan. Bapak Ibu sudah daftar, minimal Bapak Ibu sudah keluar pengorbanan berupa infak masuk kelas gitu ya. Jangan sampai itu semua sia-sia. Dan insya Allah nanti dari panitia juga sudah menyediakan lewat forum Tarhib Ramadan ini hadiah berupa 1 tiket umroh gratis dan juga hadiah THR senilai 10 juta rupiah bagi Bapak Ibu yang ikut challenge, yang ikut maraton di Sidak App. Bapak Ibu ngisi di Amal Yaumi yang Amal Yaumi hariannya di aplikasi Sidak App. Ya, silakan Bapak Ibu kalau masih bingung hubungi admin yang share link Zoom-nya. Ya, untuk Bapak Ibu yang mendaftar di Tarhib Ramadan. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf saya sudah panjang lebar mungkin, tapi ada beberapa yang baru saya lihat ini wajah-wajah baru. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvin Firdaus, biasa disapa Bang Alvin. Izin bersamai Bapak Ibu semuanya malam hari ini di Majelis Tarhib Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan belajar ya tentang indikator keberhasilan kita di Ramadan. Ya, kira-kira apa ya syarat-syarat atau standar ya dikatakan Ramadan kita itu dilewati dengan berhasil, dilewati dengan benar. Malam hari ini kita akan dapatkan bocorannya ya, seperti apa tanda-tandanya ya, indikatornya ya, Ramadan kita dikatakan sukses, berhasil ya. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar, tapi kami menunggu konfirmasi dari Tuan Guru dulu ya, apakah sudah siap atau belum. Sambil saya menunggu, sambil kita menunggu Tuan Guru untuk masuk ke ruang Zoom ini, Bapak Ibu, saya izin absen dulu. Bapak Ibu yang sudah hadir ini dari mana saja? Coba tulis di kolom chat. Dari mana saja? Medan, Jakarta, Palembang, Kuningan, Makassar, Bandung, Solo, Lampung, Manado, Masya Allah, Tangsel, Wonosobo, Tasik, Palembang. Ada yang mungkin dari luar negeri Bapak Ibu? Boleh juga tuliskan.
Masya Allah. Oke, Bengkulu, Kalteng. Baik, Mas. Ada dari Papua juga. Papua selisih 2 jam ya, berarti sudah jam 10 di sana. Masya Allah, semangat belajar, luar biasa. Baik, Bapak Ibu dari manapun berada, dari Sabang sampai Merauke ya, saya mendoakan Bapak Ibu dimanapun berada, mudah-mudahan yang ikut pada majelis pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan dan tentunya keistiqomahan ya untuk menghadiri majelis Tarhib Ramadan ini yang insya Allah masih ada 2 kali pertemuan lagi. Ya insya Allah Bapak Ibu setiap ilmu yang nanti disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam eh, kehidupan kita nanti ya 30 hari di Ramadan ya insya Allah, karena acara pada malam hari ini memang didedikasikan khusus untuk kita mempersiapkan Ramadan kita supaya lebih istimewa tahun ini. Baik, Masya Allah, terima kasih yang Bapak Ibu yang sudah absen di kolom chat. Berikutnya Bapak Ibu, untuk supaya tertib begitu ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk di-rename nama Zoom-nya, diubah namanya dengan format nama strip kota. Nama strip kota. Contoh ini ada Pak Dede dari Sukabumi. Pak Dede strip Sukabumi. Nah, mantap itu. Sudah benar. Yang lain kami minta Bapak Ibu untuk mengubah namanya dengan cara tap layar kalau pakai HP, tap, kemudian ada logo orang itu partisipan, klik, kemudian tap nama kita, ada tombol yang panah itu, kemudian klik itu dan rename, ubah nama. Ganti namanya dengan format nama strip asal kota. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ubah namanya, sudah nge-rename namanya. Oke. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah Bapak Ibu. Terus bertambah 420 orang yang sudah bergabung. Bapak Ibu rahmati Allah, Alhamdulillah Tarhib Ramadan ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi Tarhib Ramadan ini adalah agenda yang dipersembahkan oleh Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, sebuah gerakan yang punya visi mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran dan punya 3 misi. Ya, misinya disingkat 3M. M yang pertama adalah memberantas buta aksara Quran, memberantas buta huruf Al-Quran. Implementasinya alhamdulillah kita mendukung, mensupport para guru ngaji ya, supaya para guru ngaji ini semangat dalam program-program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Kemudian M yang kedua adalah mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Alhamdulillah implementasinya kita punya program Indonesia Cetak Hufaz, membiasiswakan santri-santri di Indonesia yang berprestasi. Alhamdulillah saat ini sudah ada kurang lebih 220-an santri yang dia dibeasiswakan lewat program ini. Kemudian kita punya misi yang ketiga yaitu membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu yang support donasi berwakaf ya, peruntukannya adalah salah satunya itu digunakan untuk pembangunan kawasan-kawasan Quran, rumah-rumah Quran. Salah satunya yang kalau Bapak Ibu ikut di Hijrah Bersama UAS, Bapak Ibu ikut berwakaf untuk membangun kawasan Pondok Pesantren Az-Zahra yang diasuh langsung oleh guru kita Tuan Guru Ustadz Abdul Somad di Rimbo Panjang di Riau, Bapak Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya mendoakan kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi lewat kelas ini, lewat Tarhib Ramadan ini. Jadi kalau nggak salah pendaftaran 99.000 Bapak Ibu ya, atau 149.000. Itu insya Allah 100% akan dialokasikan untuk salah satunya adalah mendukung program Sidak ini, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran.
Untuk Bapak Ibu lebih tahu detail tentang sidak ini, saya izin untuk memutarkan sebuah video sambil kita nunggu Tuan Guru Ustaz Abu Somad hadir di tengah-tengah kita. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Dari 260 juta jiwa penduduknya, 230 juta jiwanya berKTPkan Islam, bertuhankan Allah, dan berkitabkan Al-Quran. Tapi tahukah saudara, jika 65% umat muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran? Artinya, ada 140 juta lebih saudara seiman kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sebuah fakta yang memprihatinkan, bukan? Maka tak heran jika setiap hari kita disuguhi tontonan, baik di media sosial ataupun televisi, informasi itu tak jauh-jauh dari kemiskinan, kriminalitas, perceraian, seks bebas, narkoba, dan kebobrokan lainnya. Ketidakidealan tersebut disebabkan karena umat hari ini sudah terlampau jauh dari manual buku kita, yaitu Al-Quran. Gerakan Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, hadir di tengah kita sebagai solusi dengan opsi bahwa kita harus kembali ke Al-Quran. Gerakan ini memiliki visi mensurgakan Indonesia dengan misi memberantas buta huruf Al-Quran, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, dan membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Yang sudah berusia senja, semua bisa hafal Al-Quran dengan mudah. Bahkan atas izin Allah, metode ini bukan hanya bisa membantu mereka menghafal ayatnya, tapi juga arti perkata, nomor surat, nomor ayat, halaman, posisi, tadabbur ayat, dan lain-lain. Wa idh najaynakum, dan ketika kami menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun, yasumunakum su'al adab, dan mereka menimpa kamu dengan siksaan yang berat, yuzabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih anak lelakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak perempuanmu, fa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, dan ini adalah cobaan besar dari Tuhanmu. Itu adalah surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 49, posisi pojok kanan atas, halaman 8. Selain itu, untuk membuat umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran, Sidak juga membuat berbagai macam program dakwah sosial berbasis masjid. Di antaranya, Pasar Bahagia, Hadiah untuk Pejuang Nafkah, Quran untuk Indonesia, Sidak Solidarity, Gerakan Infak Beras, Gerakan Infak Protein, Hijrah Box, Santri Bersih Rapi dan Wangi, Wisata Quran Pedalaman, Masjid Makan-Makan, dan banyak lagi program lainnya yang didedikasikan untuk mengajak umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran. Saudaraku, percayalah, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran
pasti mulia dan dimuliakan. Malaikat yang jadi wasilah turunnya Al-Quran jadi pemimpin para malaikat, yakni Jibril. Bulan turunnya Al-Quran jadi bulan yang mulia, yakni Ramadan. Malam turunnya Al-Quran jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Manusia yang ditugaskan Allah menyampaikan Al-Quran jadi manusia terbaik di muka bumi, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyak cerita dari mereka yang dekat dengan Al-Quran, hari ini hidupnya menjadi jauh lebih baik. Sudah tidak ada waktu untuk berpangku tangan. Umat ini sudah jenuh dengan berbagai keterpurukan. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari semua ini adalah dengan menjalani hidup sesuai dengan yang Allah mau, yang sudah tertulis secara gamblang di dalam kitab suci Al-Quran. Mari surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Baik, Masya Allah. Demikian Bapak Ibu, itu tadi video sidak surgakan Indonesia dengan Al-Quran, perkenalan singkat tentang gerakan ini. Jadi majelis kita pada malam hari ini insya Allah dipersembahkan oleh gerakan sidak ini Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu yang bergabung lewat Tarhib Ramadan. Jadi setiap infak yang disalurkan, ditunaikan, insya Allah salah satu alokasinya adalah untuk mewujudkan visi dan misinya sidak ini, surgakan Indonesia dengan Al-Quran, memberantas buta huruf Al-Quran, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, dan membangun 114 kawasan serta 6.236 rumah Al-Quran. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyimak sampai di detik ini. 526 orang yang sudah bergabung, Masya Allah sangat antusias sekali. Saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar malam hari ini pengen belajar. Mari Bapak Ibu, kita awali majelis kita malam hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa thalabul ilmi, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik, insyaallah Bapak Ibu, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad juga sudah berada di tengah-tengah kita, membersamai kita. Malam hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu indikator keberhasilan kita di bulan Ramadan. Baik, langsung saja kepada yang kami muliakan, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Billah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, Bapak Ibu, abang kakak adik sahabat jamaah, tim yang ada di Riau, mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini indikator keberhasilan Ramadan. Indikator artinya alat ukur. Kalau kita bawa mobil, kita lihat lampu hidup, berarti indikator minyaknya res. Indikator pintu belum tertutup rapat. Indikator ganti oli, indikator ban kempes. Jadi indikator adalah alat standar keberhasilan Ramadan. Kalau kita tidak punya indikator ini, dikhawatirkan kita akan ngawang-ngawang. Nggak jelas. Kalau standar panjang, tuh yang ngukurnya itu bukan perasaan, tapi meter. Kalau standar berat, itu ukurannya adalah kilo. Kalau standar jauh, itu adalah kilometer. Kalau standar cuaca, Fahrenheit atau Celsius. Nah, kalau untuk mengukur Ramadan ini berhasil atau tidak, apa indikatornya? Apa alat ukurnya? Nah, inilah yang akan kita kaji malam ini, insya Allah. Oke. Yang pertama, indikator yang pertama adalah
ketika kita mudah bangun malam. Kenapa itu yang dijadikan sebagai indikator? Karena tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena dalam sahur itu ada barokah. Tapi sebetulnya di balik itu, di balik bangun sahur itu sebenarnya bagaimana orang bangun malam. Jadi kalau di Sumatera ini subuhnya jam 5, minimal orang jam 4.30 sudah bangun. Itu sudah makan instan itu. Mie instan pun ternyata tidak instan, karena mesti dimasak juga pakai air panas. Jadi kalau bangunnya 4.30, masak air panas, rebus telur. Jadi proses pembiasaan diri untuk bangun malam. Kalau sekarang masih berat bangun malam, maka insya Allah setelah Ramadan mudah bangun malam. Kenapa? Karena kalau tidak bangun saya tidak minum. Kalau tidak bangun saya tidak makan. Kalau tidak minum nanti siang haus. Kalau tidak makan nanti lapar, nanti lemah. Maka saya mesti bangun. Pesan ke istri, ke suami, ke bapak, ke ibu, ke kawan. Pakai jam waker. Begitu seriusnya. Jadi kalau ada orang yang sudah lewat Ramadan tapi malah kebablasan, ya Ramadannya itu ya hanya sekedar puasa aja. Tidak ada proses pembentukan diri. Jadi ini yang pertama, kenapa ini yang pertama saya bahas. Saya mau urutkan kalau aktivitasnya ini yang mau ditarget itu ini. Jadi connect dia. Karena yang pertama kali kan bangun. Kalau kebablasan nggak bangun, berarti bisa-bisa nggak berniat. Nah, ini, bangun. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bangun sahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Yang kedua adalah innamal a'malu bin niat. Segala amal diawali dengan niat. Wa innama likulli imri'in manawa, orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi kekuatan niat, kekuatan tekad, kekuatan azam. Saya mesti puasa. Jadi motivator-motivator yang memberikan semangat di hotel-hotel biasanya melafalkan yang di dalam hati. Sukses, 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 semangat, semangat. Itu sebetulnya di dalam, tapi dilafalkan di mulut. Samalah dengan orang yang melafalkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sebetulnya fungsi melafalkan didengar telinga, masuk ke kepala, menguatkan hati. Yang asalnya juga di hati. Sudah ada di hati, kurang kuat, diucapkan di mulut, didengar telinga, fokus di kepala, masuk ke hati lagi. Jadi begitu putarannya. Jadi kalau kita setelah habis puasa Ramadan tidak ada kekuatan tekad, tidak ada kekuatan azam yang kuat, jadi tidak berbekas itu Ramadannya itu. Jadi indikator pertama adalah bangun. Indikator kedua adalah kekuatan niat, kekuatan azam, kekuatan tekad untuk melakukan sesuatu
baik yang bersifat amal ritual, sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, ataupun tekad untuk melanjutkan kuliah, tekad untuk menikah, tekad untuk investasi. Jadi ada kekuatan hati, dari hati inilah yang akan menggerakkan fisik itu. Panglimanya di dalam diri kita ini hati. Kalau sudah hati ini kuat, ya yang lain ngikut. Tapi kalau sudah hati itu lemah, di Ramadan hati itu dikuatkan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam. Allah nggak melihat semua malam. Bukan maksudnya dari mulai tenggelam matahari, azan maghrib sampai terbit fajar, azan subuh, bukan. Sebagiannya aja. Membiasakan diri untuk mengisi waktu malam. Waktu malam diisi dengan tidur, diisi dengan mimpi, diisi dengan TV, diisi dengan browsing, diisi dengan scroll-scroll. Nah, ketika di Ramadan malam itu diisi dengan sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Tahiyatul masjid, qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya, tadarus, tidur. Bangun, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Jadi membiasakan diri untuk mengisi waktu malam. Banyak juga orang yang ngisi waktu malam, tapi ini malam yang lebih ada kebermanfaatannya. Untuk menghidupkan jiwa ini. Kita menghidupkan malam itu tidak bersemedi. Bukan bertapa, tapi dengan ibadah-ibadah. Empat. Yang keempat adalah ketika kita ringan untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Arti memakmurkan, meramaikan. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan, yang meramaikan masjid itu man amana billah. Jadi kalau ada orang setelah Ramadan, ya berubah dia, maka belum masuk ke tahap itu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tarawih, witir, tadarus. Kultum subuh, kajian duha, kultum zuhur, pengajian asar, kultum menjelang tarawih, kultum ba'da tarawih, tadarus. Memakmurkan masjid, berlama-lama diri di masjid, menghidupkan masjid. Nah, ini indikator, ada nggak ini? Nah, contreng. Jadi bagi yang buat poin-poin, poin 1, bangun malam. Poin 2, kekuatan niat. Poin 3, ngisi waktu malam. Poin keempat, memakmurkan masjid. Ada nggak? Tolong nanti dibuatkan poin-poinnya, kita sendiri yang checklist. Oke. 5. 5 adalah al-muraqabah. Muraqabah itu self-control. Asal kata muraqabah, pengawasan Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Ada nggak perasaan itu?
Dari mulai azan subuh sampai maghrib. Jadi kalau azan subuh di Pekanbaru, Sumatera jam 5, azan maghrib jam 6.30, artinya 13 jam setengah. 13 jam setengah itu merasa diawasi, dilihat Allah seperti diawasi CCTV. Takut, ngeri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau ada perasaan itu, berarti itu salah satu indikator keberhasilan Ramadan. Takut matanya jelalatan, takut mulut lidah ngomongin orang, takut tangannya takut, matanya takut, telinganya takut, hatinya takut, pikirannya. Dan itu dilakukan selama 30 hari. Terus 30 hari. Oke, yang keenam. Yang keenam adalah al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Lam taqta'hu qata'aka. Kalau dia tidak kau patahkan, maka dia akan memotong. Pilihannya dua, patahkan dia atau dia akan memotong. Maka di bulan Ramadan itu nggak ada waktu yang sia-sia. Bangun, masak, sahur, atau sholat dulu. Masak dulu baru sahur. Nunggu azan, zikir, istighfar. Sholat ke masjid, tahiyatul masjid, qobliyah, sholat subuh. Pengajian nunggu isyraq. Terbit matahari lewat 12 menit sholat sunat. Bekerja, sholat qobliyah, zuhur, ba'diyah. Kerja lagi, qobliyah, asar. Pulang ke rumah, baca buku, persiapan masak kalau dia perempuan, bantu kalau dia laki-laki. Ngabuburit dengan kegiatan manfaat, nunggu azan maghrib, sholat maghrib, berbuka, duduk sejenak, isya, ke masjid, sholat isya, ba'diyah isya, ngaji, tarawih, habis tarawih, witir, habis tadarus, pulang tidur. Betul-betul maraton dan waktu itu full. Nggak ada yang kosong sia-sia. Nah, apakah setelah keluar Ramadan tetap begitu atau lain? Indikator. Berikutnya yang ketujuh. Hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Kamu belum beriman sampai kamu sayang kepada saudaramu sama seperti sayang pada diri sendiri. Kamu belum beriman sampai kamu sayang pada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Apa itu? Empati. Yang selama ini nggak peduli, masa bodoh, hantam kromo, riba, sude, bantai saja. Tapi di bulan Ramadan dia mulai merasakan lapar, haus. Ternyata lapar nih begini ya. Ternyata saudara saya lapar ya. Ternyata saudara saya itu haus ya. Ternyata saya ini laparnya cuma sampai maghrib. Tapi mereka ini lapar terus. Jadi tidak hanya sekedar simpati, tapi meningkat menjadi empati. Berempati melihat orang lain. Ini indikator ini. Sudah ada nggak empati? Kalau ada, ya berhasil. Dan actionnya langsung sorenya beli takjil. Langsung bagi. Makanya ada takjil on the road. Karena ketika kita bisa berbagi ke orang lain, itu sesuatu yang luar biasa. Oke.
berempati. Kemudian berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 adalah di antara indikator apakah Ramadan kita ini sudah berhasil atau belum, ketika kita merasa ringan, min ghairi fikrin, tanpa berproses terlalu panjang, spontan untuk berbuat baik. Min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa berpikir dan bingung-bingung dalam segala hal. Spontan aja astagfirullah. Spontan aja tadi ngomong apa? Spontan menegur diri, spontan langsung ngasih orang uang untuk buka puasa, spontan. Yang sebelumnya mikir, terlalu banyak mikir, pertimbangan, akhirnya nggak jadi. Nah, ini yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu adalah malakatun fin nafsi, ada sifat bawaan dalam diri manusia, tahmilu sahibaha, yang membuat orang pemiliknya itu untuk berbuat baik min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa harus proses terlalu lama mikir sampai enggak berbuat baik. Nah, di Ramadan itu kita laksanakan tanpa harus berpikir panjang. Lalu kemudian yang ke-9. Yang ke-9 adalah waqfah ma'an nafsi. Ada sejenak waktu untuk diri sendiri. Yang selama ini terlalu sibuk. Sibuk ngurus bisnis, sibuk ngurus orang, sibuk ngurus ini sampai nggak sempat. Nah, di bulan Ramadan itu ada masa malam, ada masa menjelang berbuka, ada masa duduk sejenak, waqfah ma'an nafs, bersama diri sendiri. Sehingga ketika ada di dalam dirinya itu waktu untuk afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Afala tatadzakkarun, kenapa kamu enggak ingat? Nah, jadi ketika perasaan itu ada, dipupuk, dijaga, dipelihara, ya di bulan Ramadan insya Allah pasti, insya Allah itu ada. Menjelang nunggu azan maghrib, menjelang nunggu azan subuh, menjelang kultum zuhur, itu perasaan itu bersama dengan diri itu pasti ada. Yang terakhir yang ke-10. Yang ke-10 adalah 10 itu kesehatan mental. Karena di bulan Ramadan itu orang yang selama ini hanya memperhatikan zohirnya saja, makan, jogging, pakaian, medical check up, make up, vitamin. Tapi ketika di bulan Ramadan dia mulai sisi-sisi batinnya itu full. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum, tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat Allah adalah hati kamu. Dan melihat hati, pikiran, kesehatan mental, itu sedang dirasakan orang di bulan Ramadan. Oke, saya ulang lagi dari awal. Yang pertama, bangun
malam, mudah untuk bangun. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Yang kedua, kekuatan niat, azam, tekad. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang ketiga, mengisi waktu malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang keempat, memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah. Yang kelima, kontrol, muraqabah, pengawasan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang keenam, efisiensi waktu. Al-waktu kasaif illam taqta'hu qata'aka wal asri innal insana lafi khusr. Yang ketujuh, empati, peduli, care. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang kedelapan, spontanitas. Sudah menjadi akhlak. Akhlak artinya sesuatu yang tumbuh dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan baik tanpa harus mikir-mikir. Yang kesembilan, ada waktu sejenak bersama diri, waqfah ma'an nafsi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu sebelum kamu diintrospeksi Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang sebelum kamu ditimbang Allah. Yang terakhir, yang ke-10 adalah health, kesehatan, tapi tidak secara fisik. Karena fisiknya juga sehat. Karena makannya sehat, pola makannya sehat, jam makannya sehat. Keseimbangan kesehatan fisik, badan, tubuh, raga, dengan jiwa, mental, spiritual. Jadi kalau ke-10-nya ini bisa, insya Allah Ramadannya berakhir. Insya Allah Ramadannya berakhir dengan soft landing, happy ending. Tapi kalau bangun malamnya berat, tidak ada niat baik, waktunya mubazir, masjid tinggal, tidak diawasi Allah, tidak ada waktu yang bermanfaat, nggak peduli sama orang, masih mikir-mikir mau buat baik, terlalu sibuk sampai nggak sempat bersama diri sendiri, dan tidak ada kesehatan zahir dan batin mental. Ya sekedar datang puasa, habis itu selesai. Kira-kira itulah indikator, 10 indikator keberhasilan puasa. Yang insya Allah saya yang menyampaikan dan kita semua kita tulis baik-baik. Terserah mau membahasakannya gimana. Penting kita contreng ini di akhir Ramadan nanti, proses pembiasaannya di Ramadan. Tapi nanti finalnya itu berhasil tidaknya setelah Ramadan. Karena waktu di Ramadan semua terlaksana ini. Bisa nggak dibawa keluar? Demikian Bang Alvin Firdaus, tema kajian kita malam ini. Selanjutnya sebagaimana biasa, dialog interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, singkat, padat, dan insya Allah jadi petunjuk buat kita Bapak Ibu untuk menghadapi Ramadan yang insya Allah dalam kurun waktu yang tidak lama lagi akan kita hadapi begitu. Masya Allah, ada 10 indikator keberhasilan Ramadan yang ini menjadi alat ukur apakah Ramadan kita itu sukses atau tidak begitu ya. Dan tadi dari 10 itu ditekankan lagi sama Ustadz, keberhasilannya juga ditentukan pasca Ramadannya. Apakah yang 10 tadi itu juga masih membekas atau tidak? Ya, artinya amalan itu continue atau tidak begitu. Masya Allah. Ada 10 Bapak Ibu. Saya bacakan lagi ya Bapak Ibu ya. Pertama, bangun untuk sahur dan setelah Ramadan ini menjadi kebiasaan, punya tekad yang kuat lewat belajar dari niat
di Ramadan, puasa. Kemudian yang ketiga, bangun malam untuk sholat, qiyamul lail. Yang keempat, makmurkan masjid. Yang kelima, al-muraqabah, self control, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul perasaan takut. Kemudian yang keenam, waktu-waktunya diisi dengan kebaikan, dengan amal solih. Yang ketujuh, muncul rasa empati, ya, peduli dengan sesama. Kemudian yang kedelapan, lahir akhlak, ya, spontanitas dalam melakukan kebaikan. Yang kesembilan, memiliki waktu untuk diri sendiri dalam rangka tafakur dan tadabur. Yang 10, punya kesehatan mental yang lebih baik, gitu, Masya Allah. Oke, seperti biasa, saya akan kasih kesempatan pada Bapak Ibu untuk tanya jawab, ya. Q&A sesi ini insya Allah akan kita langsungkan sampai jam 9 lewat 10 maksimal. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menggunakan fitur di Zoom raise hand, angkat tangan. Ya, silakan Bapak Ibu untuk angkat tangannya. Saya persilakan pertama Bapak Muhammad Zain dari Mempawah. Silakan Bapak, dibuka dulu mic-nya. Benar ya Bapak ingin bertanya, ya? Dibuka dulu mic-nya. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Zain dari Mempawah. Ingin bertanya masalah ya kegiatan-kegiatan Ramadan yang akan kita laksanakan nanti. Apakah ya gimana Bapak? Silakan dilanjutkan pertanyaannya. apa yang nanya? Oke, sepertinya Bapak bingung ya untuk bertanya, ya. Iya. Baik, Masya Allah. Sehat berkah selalu Bapak. Kami mohon maaf, mungkin kami persilakan dulu untuk teman-teman yang lain, jamaah yang lain, ya. Terima kasih Bapak Zain. Sehat berkah selalu. Ya, ya. Baik, saya persilakan untuk berikutnya Ibu Poiratu. Silakan Ibu, mic-nya sudah terbuka. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan indikator yang nomor 4, memakmurkan masjid. Pertanyaan saya, tadi Pak Ustadz katakan bahwa kita harus memakmurkan masjid. Contohnya seperti tadarus dan lain-lain. Di sini apakah seorang perempuan atau dia bisa memakmurkan masjid? Maksudnya tadarusnya di masjid. Kan perempuan itu ada batas-batasnya, toh. Di situ perempuan itu kan kalau memang dia mau tadarus, apakah tidak bisa di rumah saja?
Maksudnya bisa menimbulkan fitnah ataukah yang lain begitu. Itu saja Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perempuan ke masjid? Satu, di Masjid Nabawi kalau kita menghadap kiblat, sebelah kiri pintu paling pertama depan namanya Babul Baqi karena menghadap ke Baqi. Setelah Babul Baqi, Babu Jibril. Malaikat Jibril masuk dari situ. Yang di belakang itu namanya Babun Nisa. Babun Nisa. Pertanyaannya, mungkinkah pintunya ada orangnya nggak ada? Babun Nisa itu bukan sekarang. Zaman Umar bin Khattab, laki-laki yang masuk dari Babun Nisa dicambuk. Nggak boleh laki-laki masuk dari Babun Nisa. Artinya apa? Perempuan ada di masjid. Dua, la tamna'u ima Allah masajidallah. La tamna'u, jangan kamu larang ima Allah, hamba Allah yang perempuan masajidallah ke masjid. Enggak boleh ngelarang orang ke masjid. Itu ucapan Nabi, hadisnya sahih. Yang ketiga, i'takafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Summa atakafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri Nabi i'tikaf setelah Nabi meninggal. Sholat 5 menit, 10 menit. Tapi i'tikaf 10 hari, 10 malam. Istri Nabi i'tikaf. Oke. Artinya istri Nabi i'tikaf di masjid. Keempat, riwayat tentang istri Nabi sholat ada tali yang tergantung. Tergantung di atas tali dan dia berpegang ke tali itu. Untuk apa? Karena ayatnya panjang. Dalil keempat, tentang istri Nabi sholat di masjid bergantung ke tali. Tapi talinya bukan dipegang gini. Supaya nggak goyang. Karena ayatnya panjang. Hadis kelima. Tentang perempuan keluar dari masjid tidak dikenali laki-laki. Nggak bisa dikenali itu siapa karena tertutup. Bimurutihinna, dengan kain yang tertutup rapat. Berdasarkan 5 dalil tadi, bahwa perempuan ke masjid hukumnya boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak menampakkan aurat, tidak bercampur laki-laki dan perempuan, tidak menimbulkan fitnah, izin suami, suaminya ikut mendengar pengajian. Sudah saya tulis dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, download gratis PDF di internet. Cari 30 fatwa seputar Ramadan UAS tentang perempuan ke masjid. Itu dalil-dalil perempuan ke masjid. Bahwa ibu tidak setuju ada perempuan tadarus di masjid, bisa jadi menimbulkan fitnah. Karena suaranya, karena tidak menutup aurat, dan lain-lain. Tapi bahwa perempuan ke masjid itu hukumnya kalau tidak menimbulkan fitnah, maka boleh berdasarkan dalil-dalil tadi. Demikian, Ibu. Demikian, Bang Alvin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya.
Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Ratu atas pertanyaannya. Ya, maaf, boleh tanya ulang, Pak Ustadz? Boleh, silakan. Singkat saja Ibu. Iya. Makasih. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa boleh tadarus, tapi tidak boleh gabung kan Pak? Ustadz, toh nggak boleh gabung. Jadi boleh tadarusnya di masjid, tapi tidak boleh gabung sama laki-laki gitu. Menurut Pak Ustadz kan tadi begitu ya. Sebetulnya pertanyaan Ibu, kalau Ibu bertanya tentang perempuan ke masjid, saya sudah jawab. Hukum perempuan ke masjid sudah saya jawab. Tapi kalau Ibu bertanya detail satu-satu, kalau pohonnya sudah saya jawab. Perempuan boleh ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau untuk teknis, disusunlah oleh pengurus masjid. Perempuan yang mau tadarus jangan campur laki-laki dengan perempuan. Laki-laki saja, perempuan saja. Karena tidak terelakkan, cekikikan, nengok wajah. Suaranya jangan keluar. Kalaupun pakai mikrofon yang keluar tuh suara laki-laki saja. Jamnya dibatasi sampai jam berapa. Jangan sampai terganggu orang teknisnya. Nanti orang menyalahkan Islam padahal yang salah orangnya. Yang ketiga, itu detailnya, teknisnya gitu. Iya. Silakanlah dimusyawarahkan antara pengurus masjid. Iya. Tapi hukum secara umum bahwa perempuan ke masjid hukumnya boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Adapun hukum teknisnya menjelang Ramadan, pertanyaan Ibu bagus. Supaya jangan sampai nanti anak gadis, anak lajang cekikikan di masjid, suaranya keluar menimbulkan fitnah. Iya. Demikian. Iya, Pak. Iya. Makasih. Jazakumullah khairan. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Iya. Kami lanjutkan ke penanya selanjutnya. Saya persilahkan Bapak Ferry Zaldi. Silakan Bapak sampaikan pertanyaannya dengan singkat begitu ya, supaya yang lain juga kebagian. Monggo Bapak, silakan. Mic-nya sudah terbuka. Belum terdengar suaranya Pak, mohon maaf. Halo Bapak. Mic-nya terbuka tapi belum terdengar suaranya. Baik, mohon maaf Bapak Rezaldi ya, Bapak Ferry. Kami persilakan selanjutnya ke yang lain dulu, karena supaya waktunya lebih efisien ya. Saya persilakan Ibu Emi Prihatini dari Bogor. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana cara mengontrol diri, Pak Ustadz, pada saat puasa? Sudah, itu saja Ibu. Ya, itu aja. Orang yang berpuasa itu terkontrol dengan sendirinya. Ya. Begitu orang mengatakan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala, otomatis dia tidak akan mau menelan air kumur-kumur wuduknya.
Otomatis dia nggak akan mau cerita aib orang lain. Otomatis dia takut ngelihat macam-macam. Otomatis dia takut, kecuali anak kecil, orang gila, kurang akal. Kalau sempurna akalnya, justru pertanyaannya adalah bagaimana kontrol diri di siang Ramadan bisa dibawa ke malam dan keluar Ramadan. Nah, begitu. Jadi kalau pertanyaan bagaimana cara mengontrol diri? Puasa. Karena dengan puasa itu orang terkontrol dengan sendirinya. Tapi dia tidak bisa dibawa ke waktu malam dan keluar Ramadan. Nah, jadi makanya ibadah yang paling hebat itu ya puasa. Dengan sendirinya, sama seperti orang sedang ihram. Takut nyabut bulu hidung, takut kuku copot, takut kepala tertutup, takut pakai berjahit, takut waspada, sadar. Gitu. Nah, cuman yang jadi masalah membawa itu keluar ihram. Nah, itu yang sulit itu. Bagaimana membawa yang di dalam puasa itu keluar puasa. Maka jangan heran orang ketika sedang puasa diam aja. Tapi habis buka dia langsung lepas kendali. Ya betul Pak Ustadz. Nah, makanya kalau kita lihat Allah sudah siapkan ibadahnya. Begitu dia habis dari Ramadan, di Syawal ada puasa 6. Kemudian ada zikir, cepat ingat, eling. Begitu khilaf langsung astaghfirullahaladzim. Nah, ngaji terus, muhasabah, introspeksi diri dengan lingkungan yang baik. Cara mempertahankan perasaan di Ramadan, keluar Ramadan, ya inilah indikator yang sedang kita kaji. Jadi kita buat 10 itu, kita contreng sendiri. Sehingga yang tahu gagal ya kita sendiri. Yang tahu berhasil juga kita sendiri. Demikian Ibu Emi. Iya, Demikian terima Pak kasih Alfi. Pak Ustadz. Ya, Barakallah. terima kasih ya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Sama Doa kita ya. semua bisa saling mendoakan insya Allah. Iya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi atas pertanyaannya. Oke. Saya lanjutkan langsung ke penanya berikutnya. Bapak Herizal Yunus. Mic-nya dibuka dulu Bapak. Dibuka dulu mic-nya. Di tengah-tengah itu ada tombolnya. Bapak klik ya, ya. Itu sudah dipersilahkan untuk buka mic. Sekarang Pak coba sekali lagi Bapak diklik tombol mic-nya. Diklik tombol mic-nya di pojok kiri bawah. Diklik tombol mic-nya di pojok kiri bawah. Oh, nggak bisa. Oke. Baik, mohon maaf. Kami lanjutkan langsung saja ke penanya selanjutnya. Bapak Wahyu Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ustaz. Bersama Marhaban. Ahlan Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, saya ingin menanyakan tentang tingkatan puasa ada 3. Pertama ada orang awam, puasa orang khawas, ada kawas bil kawas.
Nah, bagaimana kita bisa mencapai tingkat yang ketiga Ustaz, kawas ini? Apakah nanti kita bisa mengamalkan 10 indikator ini, bisa kita arah itu jadi orang kawas tadi dalam puasa Ramadan ini. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menahan makan minum. Makan minum itu namanya puasa awam. Level paling bawah, kelas ekonomi. Menahan lidah, mata, telinga, tangan, kaki. Itu namanya puasa khawas. Level VIP. Makan, minum, mata, telinga, tangan, kaki, lidah, mulut. Ini puasa level 2. Menahan hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Makan, minum, mulut, mata, telinga, tangan, kaki, lidah, hati, pikiran. Hanya ke Allah saja. Ini level khawasul khawas. Khawas khusus. Khususnya para khusus. VVIP. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa naik tingkat? Ada namanya makom. Ada namanya hal. Ada namanya makom. Ada namanya hal. Usaha manusia itu makom. Allah menempatkannya di suatu tempat, itu namanya hal. Saya berusaha untuk mencapai level 2. Itu namanya makom. Ikhtiar saya, usaha saya. Tapi kemudian Allah menempatkan saya sehingga hati saya tidak lalai, sehingga pikiran saya enggak alpa, saya sadar terus. Itu namanya hal. Beda makom dengan hal. Kalau makom, kita yang mau. Murid. Murid artinya orang yang mau. Kalau hal, murad. Allah yang mau. Murid, orangnya mau. Orangnya berkehendak. Murad, Allah yang mau. Orang itu dikehendaki Allah. Jadi, kita hanya berusaha. Setelah berusaha, urusan Allah biar Allah yang ngurus. Kita hanya berusaha, saya berusaha level 1 tahan makan minum. Saya berusaha naik level 2 tahan mulut, telinga, mata, tangan, kaki. Saya berusaha untuk jaga hati saya, jaga pikiran saya. Pikiran hati, saya jaga dengan baca Quran, dengan zikir, dengan sholawat. Bahwa ada di suatu kondisi tiba-tiba saya hanya ingat Allah. Berarti Allah menginginkan saya. Allah menempatkan saya. Itu bonus dari Allah. Enggak perlu saya ngomong cerita sama orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah berusaha. Istiqomah pada level makom. Sehingga Allah menempatkan kita pada hal. Dalilnya mana? Dalil ucapan Ustaz mana? Innalladzina qalu rabbunallah. Itu makom. Orang yang berusaha mengatakan aku, Tuhanku Allah, 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 Allah. Makom. Levelnya murid. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun. Hal. Itu bukan urusan kita lagi. Bahwa dengan caranya Allah menurunkan malaikat ke hati orang itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Hilang takutnya. Wala tahzanu. Hilang sedihnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hatinya tenang. Itu hal namanya. Nah, mudah-mudahan kita ikhlas karena Allah, lalu Allah
Ilustrasinya beginilah. Ada anak yang rajin datang awal waktu, bersih, cium tangan guru. Itu makom. Itu keinginan dia. Lalu karena saya senang anak ini rajin, saya angkat dia, saya dudukkan dia, saya kasih dia minum. Itu namanya hal. Tadi yang datang rajin itu namanya murid. Maka disebut anak sekolah itu murid-murid. Karena dia punya keinginan. Iradah. Tapi setelah gurunya yang sayang sama dia, gurunya ngasih dia hadiah, namanya murad. Dia sudah dikehendaki. Kenapa gurunya menghendaki dia? Ya karena dia punya kemauan yang kuat. Walladzina jahadu fina maqam. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah, melawan nafsunya, melawan matanya, melawan kantuknya. Murid, orang yang punya iradah. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan kami, murad. Hal. Allah yang menempatkan dia di situ. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Jadi berarti Ustaz harus sejalan antara murid dengan murad. Jadi kalau dia ingin dapat murad Allah, dia harus jadi murid yang baik. Sehingga dia dapat murad dari Allah tadi. Dia harus sejalan ya antara prosesnya begitu. Tapi bahwa ada orang yang tidak melewati prosesnya memang S1, S2, S3. Tapi ada orang yang dapat langsung honoris causa. Tapi nggak banyak. Nah, jadi kita yang ikut proses aja. Karena kita nggak punya ordal. orang dalam ya. Wallahu Jazakallah, a'lam. Ustaz. Wa Jazakallah, Ustaz. iyyakum. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bapak Wahyu atas pertanyaannya. Saya persilakan selanjutnya Ibu Halimah dari Tangerang. Yes, sejalan antara murid dan murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Kan katanya sebelum Ramadan itu kita menanam dulu apa namanya? Bentar. Menanam di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kalau menurut saya kemarin ibadah saya kurang di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab, saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah ada amalan khusus untuk menambah kekurangan kemarin ibadah saya di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab itu Pak Ustadz? Dan yang kedua, masalah kesehatan mental, poin ke-10. Bagaimana jika di bulan Ramadan kemarin, besok nanti, saya masih ada mental yang belum baik-baik saja. Jadi hati yang masih belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Apakah nanti puasa saya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajab menggemburkan tanahnya. Digemburkan tanahnya, dimasukkan bibit Rajab. Sya'ban bercabang, mulai dia bercabang. Tumbuh bercabang. Ramadan mulai berbuah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini proses normal. Rajab bulan haram, Sya'ban bulan yang dilalaikan orang tapi Nabi paling banyak ingat, Ramadan bulan paling mulia.
Nah, bagaimana kalau orang di Rajab lalai? Di Sya'ban juga lalai. Ya, di Ramadan kerjanya lebih keras. Karena dirapelnya 3. Menggemburkan tanahnya sekaligus menanam benihnya, menyiraminya, dan berharap pecah bijinya, bebatang, becabang, beputik, bebuah. Dipanen di Syawal. Itu sebetulnya hanya ilustrasi, gambaran. Karena sesuatu yang ghaib itu susah untuk nangkapnya, maka dibuatkan gambaran. Ulama menggambarkan seperti itu. Nah, apa amalan-amalan yang kita buat supaya kita bisa mengejar ketertinggalan itu? Amalkanlah yang 10 ini. Bangun malam, niat kuat, isi waktu, makmurkan masjid, merasakan diawasi Allah, efisiensi, berempati, spontan beramal soleh, mengevaluasi amal, dan kesehatan mental. Lakukanlah itu tiap hari. Tulis 10 poin, print. Dari mulai malam, sore evaluasi, contreng. Ini yang Ustaz kasih tahu ini, siapa yang membuat begini? Yang membuat begini ya ulama. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum kamu dihitung Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang sebelum kamu ditimbang Allah. Jadi bukan kita mengada-ngada, memang begitu salaf, sahabat Nabi. Nah, itu tentang itu. Kemudian tentang kesehatan mental. Belum bisa berdamai dengan diri. Masih hati keras. Masih ada usaha dari kita. Ada usaha dari kita. Dan ada pemberian Allah untuk kita. Kita hanya berusaha menenangkan hati, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Menenangkan hati dengan iza quri'al Qur'an, baca Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dapat rahmat. Menenangkan hati dengan majelis ilmu, majelis tama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Pertama, menenangkan hati dengan zikir. Kedua, menenangkan hati dengan baca Quran. Ketiga, menenangkan hati dengan majelis ilmu. Keempat, menenangkan hati dengan berkumpul suhbatus solihin, bersama orang-orang soleh. Kelima, menenangkan hati dengan ingat mati. Terus kita ulang-ulang sampai Allah kasihan. Orang yang ngetuk pintu terus lama-lama kan dibukakan juga. Sampai akhirnya Allah kasihan nengok kita. Sampai akhirnya Allah menerima kita. Terus kalau Allah nggak tolong kita, ya dia tetap kasih kita pahala. Merasa hati keras lebih baik daripada merasa sudah banyak amal. Merasa hatinya kotor lebih baik daripada merasa hatinya bersih. Merasa pelaku maksiat tidak layak masuk surga lebih baik daripada merasa penghuni surga orang lain penghuni neraka. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas jawabannya. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Guru Satu Somad yang sudah menjawab pertanyaan para jamaah. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kemudian ini cukup banyak raise hand ya, angkat tangan. Akan tetapi mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas. Di kolom chat Bapak Ibu saya sudah tautkan tadi
yang disampaikan oleh Tuan Guru terkait 30 fatwa Ramadan ya, e-book yang disusun oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan seluk-beluk Ramadan, 30 fatwa seputar Ramadan. Silakan bisa Bapak Ibu di-download untuk bahan referensi bacaan ya. Monggo di-download dulu. Atau nanti bisa minta sama admin. Cek di kolom komentar boleh. Bapak Ibu, mohon maaf karena terbatas waktunya. Insya Allah kita tiap Selasa akan selalu ada majelis seperti ini. Selasa malam jam 8 malam. Ya, Bapak Ibu bisa ikut kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung, bisa nanti Bapak Ibu langsung saja gabung lewat grup WhatsApp Bapak Ibu. Saya izin menautkan di kolom chat Bapak Ibu untuk bisa bergabung di grup WhatsApp ya. Silahkan klik link yang ada di bawah. Saya tautkan link grup WA Hijrah Bersama UAS. Insya Allah nanti untuk Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, jangan khawatir, masih ada majelis-majelis berikutnya. Linknya ya itu, hanya ini Bapak Ibu ya. Tidak ada grup lain yang kami kelola kecuali grup yang atas nama Hijrah Bersama UAS. Silakan bergabung. Baik, terima kasih untuk Bapak yang sudah bergabung. Terakhir Ustadz, mungkin sebagai penutup ada closing statement pada malam hari ini dan kami mohon berkenan dari Ustadz untuk menutupnya dengan doa bersama. Tafadhol Ustadz. Kita sebagai manusia disuruh Allah Ta'ala menggunakan potensi. Inna sam'a mendengar, wal basar melihat, wal fuad hati, fikiran, qudrat kemampuan, iradat keinginan. Mendengar, melihat, merenung, berpikir, kemampuan, keinginan. Pakailah potensi ini untuk beramal. Dan puncak amal itu ada pada Ramadan. Setelah kita melewati puncaknya, kita evaluasi. 10 tadi itu evaluasinya. Kita modal bahan pokoknya dari kita yang mengevaluasi kita. Kalau gagal ya kita sadar sendiri, kalau berhasil ya kita puji Allah, alhamdulillah. Sadar diri, termasuk saya, jangan cuma pandai ngomong tapi sadar diri supaya kita tetap istiqomah. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, beramal dengan ibadah yang baik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau beri hidayah pada kami. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah terbaik. Taqabbal minna, terima amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami, waqtim bisolihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim
Mudah-mudahan selalu istiqomah. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu, abang kakak adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Tetap bersama dalam iman dan amal soleh. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Tuan Guru. Kami mendoakan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kami semuanya. Bisa Amin. kami amalkan, bisa kami ajarkan untuk orang lain insyaAllah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jangan live dulu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk terlibat. Ya insyaAllah kita ada proyek amal soleh yang bisa Bapak Ibu ikuti. Tuan Guru sedang membangun pondok pesantren Az-Zahra di Riau. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat, ya pembangunan pondok pesantren ini dengan berwakaf berapapun itu nominalnya, bisa dengan nominal Rp10.000, Bapak Ibu bisa tunaikan lewat link berikut. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin tahu detailing nanti dibangun untuk apa, saya izin memutarkan videonya Bapak Ibu. Ini adalah tampak dari drone pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Izin untuk memutarkan dalam bentuk video. Masya Allah, kami mengajak Bapak Ibu untuk terlibat langsung dalam pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Lokasinya di Riau, Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah terbangun asrama tadi yang tampak di video, asrama 3 lantai, dan kita sedang membangun selanjutnya ruang kelas Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut terlibat, ya cerdas beramal dengan berwakaf, ya memberhentikan harta kita, insya Allah berapapun nominalnya yang nanti akan digunakan untuk membangun pondok ini. Selama pondok ini digunakan untuk baca Quran, sholat, bersujud, berdoa, ya aktivitas-aktivitas kebaikan yang lainnya, insya Allah mengalir pahalanya bagi siapapun yang support, bagi siapapun yang dukung, insya Allah. Ya dengan nominal berapapun bisa. Bapak Ibu yang ingin terlibat langsung klik link yang sudah kami bagikan, sidak.id/UAS. Kemudian klik yang warna kuning Bapak Ibu, wakaf sekarang, dan nominal, pilih nominal wakafnya. Bisa tulis di sini kalau memang dari nominal 10.000, ya pilih nominal yang sesuai dengan kadar kesanggupan dan keikhlasan kita, dipilih nominalnya. Setelah itu masukkan nomor HP. Pastikan nomor HP-nya benar dan juga nama. Di sini juga Bapak Ibu bisa tuliskan doa-doanya
ya, doa-doa untuk pribadi atau bermanfaat, silakan dituliskan. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu, di sini ada tombol untuk milih metode pembayaran, ada GoPay, QRIS, dan virtual account, jadi bisa dipilih. Kemudian langsung saja lanjutkan pembayaran. Oke, nah pastikan Bapak Ibu transfer ke virtual account yang tertera, ya. Kemudian kalau sudah, nanti akan otomatis terrecord di dalam aplikasi ini Bapak Ibu ya. Ini Masya Allah, 2 menit yang lalu Ibu Emi ya, Rp50.000 dan insya Allah akan terus bertambah. Rp500.000 Bapak Asadi, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Saya mengucapkan untuk Bapak Ibu yang terlibat, yang berwakaf, kami mendoakan kepada Bapak Ibu semuanya, ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga sedekah yang ditunaikan, wakaf yang ditunaikan, Allah ganjar dengan pahala yang terbaik. Harta yang tersisa Allah berkahi, Allah lipat gandakan makin banyak, dan semoga dengan wasilah bersedekah, berwakaf ini Allah ampunkan dosa-dosa, Allah bersihkan dari segala dosa-dosa, dan semoga menjadi wasilah Allah hadirkan ketenangan dalam hidupnya, anak solih solihah, dan diberikan oleh Allah ketenangan, kebahagiaan dalam dunia dan juga akhirat. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit, izin undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi tiap Selasa malam Bapak Ibu, jangan lupa. Insya Allah link Zoom nanti akan kami bagikan lewat grup WA. Kalau ada kajian kita akan update terus di situ ya. Tiap Selasa malam jam 8 standby, catat waktunya, tanggalnya Bapak Ibu. Ya, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf undur diri. Kalau ada yang salah, pasti datangnya dari kekhilafan saya pribadi, dan jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan Bapak Ibu majelis kita malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.